welcome back to James Bond Indonesia. Here with your host, Batista Adventure. Tidak ada habisnya untuk membahas salah satu film terlaris di tahun 2021. Yap, itu adalah No Time to Die. Setelah kita membahas beberapa hal yang tidak aku suka di film tersebut, beberapa hal yang masih menjadi misteri di film tersebut, hingga pada video ini, tidak lengkap rasanya apabila film itu hanya dibahas mengenai beberapa hal yang tidak aku suka. Maka karena sudah di video sebelumnya membahas beberapa hal yang tidak aku suka, akan menjadi lengkap kalau dibahas pula beberapa hal yang aku suka di No Time to Die. Video ini adalah pure pendapatku pribadi, jadi kalau teman-teman punya pendapat lainnya tidak masalah. Silahkan ramaikan saja di kolom komentar untuk menyampaikan pendapatnya. So, inilah beberapa hal yang aku sukai di film No Time to Die. Yang pertama adalah perubahan karakter Bond. Karakter James Bond yang diperankan Daniel Craig di film No Time to Die berubah drastis. Daniel Craig yang sudah memerankan James Bond sejak tahun 2006 memang digambarkan sebagai sosok yang dingin, sosok yang mengandalkan kemampuan fighting-nya untuk melawan musuh, sosok yang sangat egois, maupun sosok yang arogan. Kalau kita flashback ke film Casino Royale tahun 2006, dan bila dibandingkan sosok Bond yang diperankan oleh Craig di Casino Royale dengan film-film sebelumnya, sebut saja Die Another Day dan versi-versi sebelumnya, sangat terlihat jelas bagaimana sosok Craig yang digambarkan sebagai sosok yang dingin. Berbeda dengan versinya Pierce Brosnan, Roger Moore, dan kawan-kawan yang lainnya, yang karakternya itu masih bisa bercanda, masih bisa tersenyum. Selain itu, ketika mereka berhadapan dengan musuh, mereka masih sering dibantu dengan peralatan evil. Sementara untuk Daniel Craig hanya mengandalkan tangan kosong alias fighting dan beberapa senjata saja. Memang tujuan awal para produser memanggil Daniel Craig untuk memenangkan James Bond supaya karakter Bond tidak monoton seperti yang sudah-sudah. Perlu adanya pembaruan agar franchise tersebut tidak bosan untuk ditonton, meskipun diperankan oleh aktor yang berbeda. Namun akhirnya karakter yang dingin, karakter yang egois maupun arogan akhirnya dipoles kembali dalam film No Time to Die, di mana Bond sekarang mempunyai sifat kebapakan. Terbukti ketika ia bersama dengan sang kekasih yaitu Madeleine Swan, di mana pada adegan di rumahnya Madeleine Swan di Norwegia, ia mengetahui bahwa Madeleine sudah mempunyai seorang anak. Sebagai sosok laki-laki, bagaimanapun caranya, ia harus melindungi ibu dan anaknya tersebut. Itulah salah satu karakter yang belum pernah kita lihat sebelumnya di film Bond era Daniel Craig maupun di film Bond versi old sebelumnya. Selain itu, Bond di No Time to Die memiliki sifat rendah hati dan tidak mementingkan egonya. Terbukti ketika ia mengetahui MI6 mempekerjakan seorang agen perempuan yaitu Nomi, dia menggantikan posisinya sekaligus menyandang nomor ikoniknya yaitu 007. Bond tidak marah kepada M, pemimpin MI6 yang mempekerjakan Nomi, karena ia tahu dirinya sudah pensiun di film sebelumnya dan ia sudah tua. Makanya banyak kritikus film yang memuji perubahan karakter Bond yang lebih natural di No Time to Die. Dilansir dari CNN Indonesia, salah satu kritikus film yang bernama Brian Lowry, kritikus film dari CNN, menyampaikan bahwa No Time to Die dibangun dengan cara yang biasanya tidak dilakukan di film James Bond sebelumnya. Selain itu, kritikus lain yang bernama Peter Travers dari ABC News juga memuji Daniel Craig yang mempertahankan reputasinya sebagai James Bond abad ke-21. Terbukti dengan adanya perubahan karakter tersebut, No Time to Die menjadi salah satu film James Bond tersukses dan dapat dikatakan pula menjadi salah satu film tersukses di tahun 2021. Yang kedua adalah Hans Zimmer sebagai komposer musik. Salah satu unsur penting dalam sebuah film adalah musik di dalam film tersebut. Dengan adanya iringan musik akan menghidupkan suasana dalam sebuah film. Hal inilah yang aku secara pribadi rasakan ketika No Time to Die dikomposori oleh Hans Zimmer, sosok komposer musik yang sudah terlibat di film-film blockbuster seperti The Dark Knight, Pirates of Caribbean, Dune, Wonder Woman 2, dan masih banyak lagi. Memang komposer musik di film James Bond sebelumnya sudah menampilkan yang terbaik, seperti David Arnold, Thomas Newman, dan komposer lainnya yang sudah terlibat di film Bond. Semuanya sudah bagus, akan tetapi kalau harus memilih mana yang terbaik dari antara yang baik, Hans Zimmer adalah pilihannya. Beberapa adegan di No Time to Die menghadirkan aransemen musik yang terinspirasi dari Pirates of Caribbean ataupun The Dark Knight. Ada beberapa adegan yang pada akhirnya kita sebagai penonton terbawa suasananya dalam adegan tersebut.
Kalau disuruh milih, adegan mana yang menurutku paling mantap adalah kejar-kejaran di Norwegia. Wah, itu the best memang. Bahkan ada yang menyebut musik di adegan tersebut adalah sebagai musik The Haunted Song. Kemudian adegan kejar-kejaran di Matera, Italia juga tidak kalah menegangkan. Tapi dari itu semua, adegan yang paling menyentuh para fans adalah adegan endingnya. Sudah adegannya tentang tewasnya sang karakter utama, ditambah lagi dengan musik melonya khas Hans Zimmer, jadi paket lengkap untuk menyentuh hati. Itulah mengapa Hans Zimmer tidak pernah mengecewakan dalam mengaransemen musik. Semoga di film James Bond berikutnya, komposer musiknya masih Hans Zimmer. Selanjutnya adalah kelanjutan 007. Kita tahu bahwa selama film itu berlangsung, kita disuguhkan oleh penampilan agen perempuan yang menggantikan posisi James Bond di MI6. Sekaligus ia menyandang nomor ikoniknya yaitu 007. Yap, dia adalah Nomi. Akan tetapi sebelum menjalankan misi terakhir yaitu misi memasuki markas sawit, Nomi meminta kepada M agar nomor 007 dikembalikan kepada James Bond. Permission for Commander Bond to be redesignated as 007. It's just a number. Very well. Agreed. Good luck. Bond. Ia menambahkan bahwa 007 hanyalah sebuah angka. Setelah Bond tewas dalam misi tersebut, maka muncul spekulasi dan kemungkinan-kemungkinan siapa yang akan melanjutkan atau menggantikan Daniel Craig setelah No Time to Die. Oleh karena dengan endingnya yang seperti itu, sehingga ada beberapa kemungkinan yang bisa saja terjadi. Misalkan seperti agen selanjutnya akan dilanjutkan oleh seorang perempuan. Seperti di video sebelumnya, status Nomi setelah Bond tewas masih belum diketahui. Apakah ia kembali menyandang sebagai agen 007 atau seperti apa? Lalu ada kemungkinan juga bahwa pemeran Bond selanjutnya adalah seorang aktor berkulit hitam. Seperti di video-video sebelumnya, bahwa Idris Elba disebut-sebut menjadi kandidat untuk memerankan Bond di film berikutnya. Atau ada kemungkinan lainnya, kalau misalkan yang memerankan Bond itu adalah aktor yang usianya lebih muda. Mengingat ada sebuah rumor yang mengatakan bahwasannya para produser setelah No Time to Die ini ingin merancang karakter Bond yang lebih muda. Semua kemungkinan tersebut dapat saja terjadi, mengingat dengan Bond tewas di film tersebut, sekaligus mengakhiri eranya Daniel Craig sebagai sang mata-mata. Para produser akan merancang kembali karakter Bond yang pastinya berbeda dengan karakter yang sudah dibawakan oleh Daniel Craig selama ini. Sehingga seperti yang disampaikan sebelumnya, karakter Bond yang baru akan terwujud melalui kemungkinan-kemungkinan yang ada. Dan hal yang paling aku sukai terakhir adalah kembalinya aktor lama dan munculnya aktor baru. No Time to Die menghadirkan sederet aktor dan aktris yang terkenal. Tak hanya itu, aktor yang dulu sempat bergabung dalam film James Bond akhirnya dihadirkan kembali dalam film tersebut. Karakter yang sebenarnya sudah melekat dan menjadi partnernya James Bond dalam menjalani misinya. Ia adalah Felix Leiter, sosok agen CIA yang selalu menemani ataupun membantu Bond dalam menjalani misinya. Sebenarnya karakter Felix Leiter sudah tidak asing lagi bagi Bond fans. Karakter-karakter ini sudah muncul sejak film pertamanya James Bond yaitu Dr. No. Felix Leiter juga muncul di eranya Daniel Craig yaitu di Casino Royale dan Quantum of Solace. Pemeran Felix Leiter di eranya James Bond modern adalah Jeffrey Wright. Akhirnya di No Time to Die ia kembali lagi untuk membantu Bond di Cuba. Namun sayang di film tersebut, Felix Leiter harus mendahului Bond karena ia tertembak saat berada di safe house-nya CIA. Kemudian kehadiran Lashana Lynch sebagai aktris baru yang bergabung dalam franchise tersebut. Ia memerankan Nomi dan mendapatkan banyak pujian dari para penggemar. Namun tidak kalah dari Lashana Lynch, aktris baru yang juga mendapatkan banyak pujian dari para penggemar adalah Ana de Armas yang memerankan Paloma di Cuba. Meskipun di film itu ia hanya tampil sebentar, tetapi aktingnya Mbak Ana ini dalam memerankan Paloma menuai pujian. Hal ini terjadi karena Paloma digambarkan sebagai seorang agen CIA yang menggemaskan, sosok yang cantik, namun juga ahli dalam hal tembak-menembak. Itu semua dapat direalisasikan oleh Ana de Armas di No Time to Die, sehingga banyak fans yang mengharapkan Mbak Ana ini yang memerankan Paloma bisa muncul di film Bond selanjutnya. Atau bahkan ada yang menginginkan Paloma dibuatkan film spin-off-nya, sehingga kita menjadi tahu latar belakang Paloma itu seperti apa. Karena kalau di No Time to Die, ia diceritakan bahwa ia baru berlatih untuk tugas lapangan selama 3 minggu. Tapi setelah 3 minggu itu, dia langsung ditugaskan bersama dengan Bond di Cuba.
Lantas, bagaimana sebenarnya kisah di balik atau kisah belakangnya Ana de Armas ini sebagai Paloma? Itu menjadi hal yang menarik untuk dibahas ke depannya. Demikianlah ulasan mengenai hal-hal apa saja yang aku sukai di film No Time to Die. Memang dari antara kemungkinan dari beberapa hal yang telah aku sampaikan tadi, masih menjadi pertanyaan, apalagi tentang siapa the next James Bond berikutnya itu masih rahasia. Kita doakan saja semoga di film berikutnya aktor yang memerankan siapapun dia bisa tidak kalah hebatnya, tidak kalah pro-nya dengan Daniel Craig yang selama 15 tahun ini telah menyandang sebagai agen 007 di era modern. Terima kasih buat kalian semua yang sudah setia menonton video ini sampai selesai dan setelah setia untuk menjadi subscribernya atau menjadi teman-temannya dari James Bond Indonesia. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya, like, dan juga share kepada teman-teman. Mana tahu ada yang sebagai Bond fans juga, boleh diajak bergabung, boleh diajak untuk sama-sama subscribe ke channel ini. Karena channel ini adalah channel yang membahas tentang dunia James Bond, dunia yang bisa kita ceritakan satu persatu untuk kalian. I will see you guys on my next videos. Batista Ventura out. See ya.